latihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri terus-menerus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi manusia yang merdeka. Yang kedua, Bapak Ibu, kemudian apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut serta menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sebagai penuntut, memotivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid, maka peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu, kita menuju yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu sebuah proses atau bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir ataupun batin. Bagian ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam ataupun zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. 3. Konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sekarang di bagian keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan sah. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai sebuah misi mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi.
Dan tujuan akhirnya, seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif dialog hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif,